Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 2 subtema 1 pembelajaran 4. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo, apa kira-kira anak-anak? Coba perhatikan lampu di rumahnya. Kira-kira kenapa sih bisa nyala? Jika sudah diperhatikan, kenapa kira-kira? Ayo kita pelajari. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat ada bapak-bapak yang sedang menggunakan beberapa peralatan yang menggunakan energi listrik. Kita lihat TV menggunakan energi listrik untuk menyalakannya. Kemudian ada kulkas. Kulkas juga digunakan menggunakan energi listrik. Kemudian ada AC, sama AC juga menggunakan energi listrik. Kemudian ada lampu. Lampu juga menggunakan energi listrik. Nah, jadi anak-anak, lampu bisa nyala karena menggunakan energi listrik. Jadi banyak barang-barang atau peralatan di sekitar kita yang penggunaannya menggunakan energi listrik. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Jadi anak-anak, walaupun kita berhak menggunakan energi listrik untuk kegiatan kita sehari-hari. Tetapi jangan lupa, ketika kita mendapatkan hak kita untuk menggunakan energi listrik, kita juga berkewajiban untuk menghemat penggunaannya, karena seperti yang disampaikan pembelajaran sebelumnya, bahwa energi listrik ini dihasilkan salah satunya dari energi batu bara, yang dimana batu bara ini salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika kita semakin boros menggunakannya, maka akan semakin cepat habisnya. Jadi kita harus seimbang dalam menggunakan hak, dalam menuntut hak dan menyelesaikan kewajiban kita. Nah, sekarang coba perhatikan sama anak-anak gambar berikut. Di situ ada anak yang sedang tidur, tetapi banyak peralatan yang menggunakan energi listrik yang masih menyala, yang jika dilihat tidak akan dipakai ketika kita tidur. Handphone masih menyala dengan masih dicas. Kemudian laptop masih menyala mendengarkan musik, dan juga televisi masih menyala, sedangkan keadaan anaknya sudah tidur. Kemudian kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelas, kita berhak kok. Kita mempunyai hak untuk menyalakan TV. Kemudian, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Efeknya adalah pemborosan. Kita tidak melaksanakan kewajiban kita untuk menghemat energi listrik, dan juga sia-sia. Energi listriknya berkurang tetapi tidak ada yang menonton. Lalu apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Tentunya anak-anak, ketika kita akan tidur, handphone yang masih dicas dicabut, kemudian TV yang masih menyala dimatikan, listriknya dicabut, dan laptop pun sama dimatikan. Lampu pun, beberapa ruangan di rumah yang tidak terpakai atau tidak kita lewati lagi ketika kita tidur, usahakan dimatikan. Banyak ruangan-ruangan yang biasanya tidak akan kita lewati ketika kita tidur ataupun bangun ketika dari tidur. Nah, salah satunya untuk menghemat energi listrik. Kemudian apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar tadi? Nah, yang
jelas yang harus diperbaiki adalah penggunaan energi listriknya, harus diperhemat, harus menggunakan energi listrik sesuai kebutuhan. Apalagi ketika akan tidur, maka harus kita cabut dan kita tutup penggunaannya. Nah, sekarang bandingkan dengan gambar berikut ini. Terlihat ada sekeluarga sedang menonton TV asik di ruang keluarga. Kemudian kita lihat pertanyaannya, apakah kita berhak menyalakan TV? Sama, jawabannya jelas, kita berhak menggunakan TV, berhak menyalakan TV menggunakan energi listrik ini. Kemudian apa manfaat kita menonton TV secara bersama-sama anggota keluarga? Manfaatnya yang pertama yang jelas, kita mempererat ya rasa kekeluargaan kita, terus menciptakan suasana bersama dengan keluarga, dan juga yang pasti menghemat energi listrik. Bayangkan ketika kita menonton TV, masing-masing ayah misalkan menonton TV di ruang tamu, ibu menonton TV di ruang keluarga, dan kakak misalkan menonton TV di kamar. Itu sangat boros. Kemudian apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Tadi ketika kita menonton masing-masing, yang pertama yang jelas akan boros penggunaan energi listrik. Yang kedua, kita tidak saling menumbuhkan rasa kekeluargaan semakin erat karena kita masing-masing nontonnya, gitu ya. Kemudian hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Hal baiknya yang jelas menghemat energi, selalu berkumpul dengan keluarga, menciptakan suasana yang baik dalam keluarga. Sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Alhamdulillah, selesai video pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.